Pernahkah kita berpikir bagaimana jika semuanya hanyalah ilusi? Bahkan ketika kita mungkin hanya bagian dari suatu permainan. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah teori yang kontroversial yang menghebohkan dunia pada saat itu. Yaitu apakah kita hidup dalam simulasi? Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasannya, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Teori simulasi pertama kali meraih perhatian global pada tahun 2003, ketika seorang filsuf dari Universitas Oxford bernama Nick Bostrom memperkenalkan ide ini ke publik. Menurut Bostrom, teknologi masa depan yang sangat canggih bisa saja menciptakan simulasi yang begitu realistis, sehingga para penghuninya tidak dapat pernah tahu bahwa mereka hidup dalam sebuah simulasi. Nah, mungkinkah kita hanyalah karakter dalam komputer raksasa yang pernah kita sadari? Bostrom menyebutkan bahwa jika suatu peradaban berhasil menciptakan simulasi canggih ini, mereka juga mungkin membuat jutaan simulasi lainnya. Membuat kita hanya salah satu dari banyaknya simulasi yang ada. Bayangkan, seluruh alam semesta ini hanyalah kode-kode yang disusun dalam dunia maya. Banyak ilmuwan yang mendukung kemungkinan ini. Bahkan ilmuwan terkenal seperti Elon Musk, dia percaya bahwa peluang kita hidup di dunia nyata hanyalah 1:1 miliar. Tapi, adakah bukti nyata yang mendukung teori ini? Salah satu bukti yang sering diangkat adalah sifat dari partikel subatomik, seperti elektron, yang hanya dapat diamati dalam keadaan tertentu saja. Atau fisika kuantum menyebut fenomena ini sebagai superposisi, di mana partikel bisa ada di beberapa tempat sekaligus sehingga seseorang dapat memahaminya dan mengamatinya. Ini sangat mirip dengan logika dalam video game bagi teman-teman yang suka main game, di mana dunia hanya terrender ya ketika karakter melihatnya. Nah, bukankah itu terdengar sangat familiar menurut kita dengan dunia simulasi ini? Namun bukan hanya ranah teori saja simulasi ini yang ada. Ada ilmuwan yang benar-benar mencoba menguji hal ini. Penelitian ini dilakukan di Universitas Washington, mencoba melihat apakah kita dapat mendeteksi batas-batas dalam struktur alam semesta ini. Nah, jika kita hidup dalam simulasi, ya seharusnya ada batas tertentu di mana resolusi realitas akan menjadi kurang sempurna, seperti piksel pada layar komputer yang kita miliki. Jika ilmuwan menemukan batas ini, artinya alam semesta kita memang dibatasi oleh satu program. Ya, bukti nyatanya dari simulasi jika benar penelitian itu. Namun, timbul pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau kita memang hidup dalam simulasi, siapa yang membuatnya? Dan mengapa dia membuatnya? Beberapa teori menyebutkan bahwa mungkin kita hanyalah eksperimen, simulasi dari peradaban yang ingin memahami sejarah mereka, atau bahkan kehidupan di masa lampau. Nah, lainnya juga menduga bahwa kita adalah proyek hiburan bagi peradaban yang lebih canggih. Atau mungkin saja kita hanyalah salah satu dari banyaknya simulasi yang ada di luar sana, dengan tujuan yang kita sendiri kita tidak tahu apa tujuan mereka. Nah, sekarang saya akan membantu teman-teman bereksperimen pikiran ya. Coba teman-teman bayangkan semua yang ada kita ketahui tentang dunia ini tiba-tiba dipertanyakan. Pikirkan tentang momen-momen deja vu ya, yang mungkin pernah kita alami, seperti perasaan bahwa kita telah pergi ke suatu tempat, mengalami sesuatu peristiwa di tempat itu, tapi faktanya kita tidak pernah ke sana. Nah, menurut beberapa orang, deja vu bisa saja tanda atau celah dalam simulasi yang membuat kita merasa ada yang salah gitu dalam hidup kita, dalam kenyataan ini. Mungkin kita juga pernah mengalami mimpi yang begitu nyata hingga sulit membedakan dengan realita. Bagaimana jika mimpi-mimpi ini adalah cara alam bawah sadar kita mencoba memberitahu bahwa ada hal yang lebih besar dan tak terlihat di balik layar kehidupan kita. Salah satu eksperimen lainnya yang menarik
untuk kita coba adalah memikirkan hal-hal kecil yang mungkin tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa dijelaskan di dunia ini. Nah, mungkinkah itu adalah glitch atau kesalahan dalam sistem simulasi? Dan kalau memang ini simulasi, hidup kita ini dalam simulasi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa keluar dari simulasi itu? Pada akhirnya, meskipun teori dan bukti yang ada, tidak ada cara pasti untuk membuktikan apakah ulang. Pada akhirnya, meskipun semua teori dan bukti yang ada, tidak ada cara pasti untuk membuktikan apakah kita hidup dalam simulasi atau tidak. Tetapi hal ini membuktikan pikiran kita akan kemungkinan yang tak terbatas. Jika kita benar hidup dalam simulasi, artinya apapun mungkin terjadi. Apakah itu mengubah cara teman-teman, kita semua melihat dunia? Mungkin realita hanyalah sebuah konsep, dan kesadaran kita hanyalah bagian dari program. Tapi selama kita hidup, kita bisa memilih bagaimana menjalani simulasi ini. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan jawaban di masa depan kita. Jika teman-teman tertarik dengan topik ini, pastikan teman-teman mensupport channel ini untuk terus berkembang ke depannya dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru kita yang menurut dunia ini kontroversial gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.